BTTH Kaisar Api, episode 489. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Masa istirahat 10 hari berlalu dengan tenang. Selama periode ini, Xiaoyan meraba-raba untuk menemukan dua jurus pertarungan jiwa yang tersembunyi di dalam dedaunan misterius itu. Dua jilid keterampilan bertarung jiwa itu misterius dan tak terduga. Mereka tampaknya memiliki kekuatan yang cukup rumit. Bahkan Xiaoyan hanya bisa mengintip dari permukaannya saja. Salah satunya adalah kumpulan keterampilan bertarung menyerang jiwa yang berperingkat suci. Sedangkan kumpulan lainnya lebih seperti keterampilan bertarung defensif yang digunakan untuk menangkis serangan jiwa musuh. Kekurangannya sangat terasa. Namun, Xiaoyan sedikit lalai setelah menanyakan tentang sosok aneh Su Yuan yang ada di sakunya. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan informasi apapun. Dia benar-benar terkejut dengan orang ini. Sayang sekali, kutukan kegelapan, dan lain sebagainya, hanya bisa ditunda seperti ini. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah perkumpulan pil obat. Ayo pergi. Hari ini adalah hari pembukaan tahap kedua persekutuan pil alkimia. Saya khawatir persaingan di tahap ini akan sangat sengit. Di rumah, Xiaoyan bangun dan membawa Suner ke puncak Gunung Wanling untuk mengikuti penilaian tingkat kedua. Adapun Xiaoyi berdua, tampaknya belum ada kabar. Sepertinya kali ini, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Para alkemis yang mampu menembus level pertama dan berhasil berpartisipasi dalam penilaian level kedua adalah orang-orang yang berbakat. Sekalipun Istana Dewa Bunga, Bocah Iblis Dunia Iblis, dan lain-lain sangat tirani, begitu mereka saling bertarung, baik itu kekuatan maupun keterampilan mengasah, mereka sangat layak untuk disaksikan. Aku hanya tidak tahu siapa yang akan menjadi jenius-jenius ini di bawah komando mereka. Lalu, di level kedua ini, bagaimana tepatnya persaingannya? Di alun-alun, suasananya masih sunyi, namun sudah ada kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya di tempat yang kosong. Jelas, orang-orang ini sama sekali tidak mundur karena penilaian tingkat pertama. Tingkat kedua bahkan merupakan tingkat ketiga dari babak penentuan. Saya khawatir jumlah penonton akan semakin mengerikan setiap kali. Kekuatan jiwa meresap dengan tenang. Xiaoyan menarik Suner untuk melangkah ke alun-alun dengan telapak tangannya. Senyum tenangnya berpadu dengan postur anggun Suner, kombinasi pahlawan muda dan wanita cantik, membangkitkan rasa iri banyak orang. Kami mengundang seluruh apoteker untuk berpartisipasi dalam uji coba kedua kompetisi ini. Seperti yang kita ketahui, keterampilan dasar seorang apoteker tidak lain adalah membedakan bahan obat, mengendalikan kekuatan api dan jiwa, dan lain sebagainya. Dan tahap kedua dari perkumpulan pemurnian obat kami, tujuan penilaiannya adalah salah satu tempat suci di gereja pemurnian obat kami, Alam Api Abu. Yao Wuchen muncul kembali di alun-alun, memandang hampir 100 alkemis kuat di lapangan, dan berkata sambil tersenyum tipis. Mereka sudah menjadi alkemis terbaik di dunia ini, dan tentu saja mereka senang menyaksikan banyak jenius muncul dari klub alkimia. Alam Api Abu, bukankah mungkin? Apakah kuil pengobatan ini begitu rela? Begitu suara Yao Wuchen selesai terdengar pula suara-suara terkejut dan iri dari kerumunan penonton. Apa itu? Karena Xiaoyan telah menyerap dan memahami dua keterampilan bertarung jiwa, dia hanya sedikit mengetahui tentang kuil pemurnian obat, jadi dia hanya bisa menoleh dan bertanya. Alam Api Abu, ini adalah salah satu tempat suci kuil alkimia. Sebagai kekuatan alkimia terkuat di alam abadi, kuil alkimia memiliki tempat-tempat suci yang tak terhitung jumlahnya. Tempat-tempat suci ini penuh dengan harta dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah surga yang diimpikan para alkimia. Di alam api abu, konon terdapat setetes sumber ilahi jiwa, dan ada banyak sekali harta berharga lainnya. Tak terhitung banyaknya alkemis yang sepanjang hidup mereka tidak mampu menembus batas kenaikan abadi. Ini menunjukkan betapa berharganya setetes sumber ilahi jiwa. Sebelum Suner sempat berbicara, sesosok tubuh ramping berjalan pergi dengan suara yang sangat menyenangkan. Bunga kian-kian, sekarang giliran Suner yang terkejut, dia cemberut dan melirik Xiaoyan. Sumber jiwa, Xiaoyan tertawa tak berdaya, dan ada gelombang amarah di matanya.
10 tetes asal ilahi jiwa di daun misterius itu sama sekali tidak dapat diserap karena hanya digunakan untuk mencatat keterampilan bertarung jiwa. Jika Anda berhasil mendapatkan 1 tetes, dengan perjalanan ilahi setengah langkah sekarang, tidak akan ada masalah untuk melangkah ke alam kenaikan abadi. Begitu ia memasuki alam kenaikan abadi, Xiaoyan juga memiliki kekuatan dan latar belakang untuk mencapai puncak seluruh dunia 1000 besar. Dunia api abu sangat kumuh, dan karena keterbatasan waktu dan beberapa aturan, Anda tidak dapat tinggal lama. Dalam penilaian ini, Anda memiliki total waktu 1 bulan. Pada bulan Januari, kalian tidak perlu mengumpulkan bahan-bahan obat dan sebagainya. Yang perlu kalian lakukan adalah berhasil meninggalkan alam api abu, dan itu akan dihitung sebagai penilaian yang berhasil. Mereka yang lulus penilaian dapat langsung maju ke babak final, jika tidak, mereka akan tereliminasi. Gagal masuk final. Alam api abu lebih mirip labirin jiwa, tempat keberuntungan, tetapi hanya untuk para alkemis, sisanya perlu ditemukan sendiri. Seorang alkemis tingkat tinggi, penilaian tajam, dan wawasan juga sangat penting. Ini adalah tanah kuno yang cukup misterius. Apakah Anda dapat memanfaatkan peluang atau tersingkir dari permainan bergantung pada kekuatan Anda? Di akhir ucapannya, Yao Wuchen benar-benar tersenyum, seolah-olah ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Mencabut. Setelah menjelaskan beberapa hal terkait tingkat kedua dengan jelas, Yao Wuchen mengangkat telapak tangannya yang kasar, mengerahkan kekuatan sesuka hati. Kekosongan di alun-alun berputar, dan di suatu tempat di kekosongan itu ada jurang tak berujung yang mendekat dengan tenang. Pintu masuk menuju jurang itu dalam dan gelap, dan bahkan gelombang panas yang sangat menyengat memenuhi ruangan, menyebabkan banyak apoteker tingkat tinggi yang hadir berada dalam keadaan trans. Beberapa tindakanmu dalam permainan akan ditampilkan di hadapan banyak penonton dalam bentuk kristal ruang dan waktu. Kompetisi alkimia, terlepas dari hidup atau mati, jadi kamu bisa memikirkannya dengan jernih. Jika Anda sudah siap, mari kita mulai. Begitu Yao Wuchen selesai berbicara, seluruh dunia menjadi riuh. Teruskan, pergi. Ratusan alkemis di atas alun-alun terdiam sejenak, dan setelah bernapas, mereka melayang ke udara dan langsung menuju alam api abu. Tingkat kedua dari alam api abu, saya khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Baik itu keahlian apoteker sendiri atau keahlian lain, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah penilaian yang komprehensif. Kamu sepertinya tidak terburu-buru sama sekali. Melihat semua orang mulai bertindak, Hua Qianqian dari kejauhan mendekat. Bukankah kamu juga? Xiaoyan melirik acuh tak acuh ke arah Hua Qianqian, bocah iblis duri, dan beberapa orang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum. Sungguh pria yang menarik, kuharap kita bisa bertarung seru di alam api abu. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka perlahan mendekati pintu masuk. Fluktuasi ini. Saat percakapan baru saja berakhir, mata Xiaoyan berbinar, dan dia melihat beberapa pria berwajah muram di antara kerumunan, yang menatapnya dengan tatapan yang cukup menakutkan. Xiaoyan, di alam abu, mari kita lakukan pertempuran yang menentukan. Setelah beberapa sosok suram selesai berbicara, mereka serentak memasuki alam abu dan api. Kekuatan orang-orang itu tidak begitu meyakinkan, mengapa mereka tidak dapat ditemukan meskipun mereka seangkuh Yao Wuchen. Tapi orang-orang ini, setelah bersembunyi begitu lama, apakah mereka akhirnya akan bertindak? Xiaoyan bergumam dan mengangguk. Bersamaan dengan itu, artefak ilahi, api suci, dan kekuatan lain di tubuhnya muncul bersamaan. Aku khawatir kali ini, alam api abu tidak akan mudah. Tetua Yao, pusat kekuatan di alam abadi tampaknya telah kehilangan kontak. Minta Tetua King Feng untuk memeriksanya. Lagi pula, penilaian tingkat ketiga membutuhkan para ahli di pusat dunia peri untuk menjaga fluktuasi energi di alam tersebut. Oke, begitu suara itu berhenti, seluruh alun-alun menjadi riuh, dan banyak sekali sosok berdiri diam di tempat yang kosong, mata mereka selalu menatap kristal-kristal itu. Dalam perjalanan ke alam abu dan api ini, siapakah yang akan menjadi pemenang akhirnya? Ledakan. Semua orang berbondong-bondong memasuki jurang satu demi satu, menuju alam api abu, tetapi sebelum mereka sepenuhnya melangkah ke alam misterius itu, aura kuno dan sunyi perlahan menyebar, membuat banyak orang langsung waspada. Aura kuno dan sunyi itu, bahkan para alkemis sombong seperti mereka pun merasakan jantung berdebar-debar.
Benda-benda kuno memiliki daya tarik yang mematikan. Begitu mereka bisa mendapatkan harta karun itu, bisa dikatakan sangat menakutkan bagi para alkemis tingkat tinggi mereka untuk meningkatkan kemampuan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa bahaya yang terkandung di dalamnya juga tak terbayangkan oleh orang biasa. Alam abu dan api ini sebenarnya adalah dunia kuno, yang sungguh mengejutkan, tetapi saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan beberapa benda kuno dalam perjalanan ini. Di jurang gelap itu, Xiaoyan menatap alam yang semakin mendekat, matanya sedikit menyipit dan detak jantungnya pun meningkat tanpa disadari. Kekuatan benda-benda kuno itu misterius dan tak terduga, dan dapat diwariskan dari zaman dahulu. Kekuatannya secara alami terbukti dengan sendirinya. Mengumpulkan beberapa benda kuno dan menggunakannya sebagai senjata pembunuh atau untuk menghadapi ras jahat asing adalah metode yang baik. Setelah beberapa saat, apa yang disebut alam api abu akhirnya terlihat oleh semua orang, satu demi satu terasa sedikit panas, mata suram berkedip-kedip di dunia ini, dan tujuannya sudah jelas. Jika dilihat, ini adalah dunia lava yang tampak seperti segitiga raksasa. Tidak ada daratan yang utuh di seluruh dunia, beberapa hanya berupa area aneh seperti cekungan vulkanik, dan gunung berapi dengan berbagai bentuk, besar dan kecil. Satu demi satu, bahkan abu yang terbakar oleh api murni melayang tenang di udara, dan aura yang sangat berbahaya terus-menerus terpancar. Seluruh alam api abu tidak memiliki vitalitas atau aura hijau sama sekali. Kesunyian dan kehancuran yang disertai dengan semburan fluktuasi energi dengan tenang mendarat di tepi lembah vulkanik. Pengunjung itu adalah Xiaoyan yang memasuki tempat ini sendirian. Dunia ini penuh misteri. Setelah tiba di sini, Xiaoyan terkejut mendapati bahwa kekuatan jiwa setengah langkah yang menakutkan di tubuhnya tampaknya ditekan oleh segel kekuatan untuk sementara waktu. Seberapapun Xiaoyan melawan, dia tidak bisa menggerakkannya. Penilaian tingkat kedua ini jelas tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Alam api abu sebenarnya tidak sesederhana itu. Kekuatan jiwa kita disegel, dan ada setetes sumber jiwa di sini. Orang-orang di kuil alkimia punya rencana yang bagus. Xiaoyan melirik sekeliling dan mendapati bahwa area kobaran api sangat luas dan tidak ada seorang pun yang terlihat, tetapi yang terlihat hanyalah lembah vulkanik yang bergelombang serta abu dan debu yang berbahaya. Sisi, tepat ketika Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menemukan sumber jiwanya, dan ketika dia meninggalkan dunia ini dan memenangkan tahap kedua, sebutir pasir seperti debu tiba-tiba jatuh di kulitnya. Rasa sakit yang menyengat menjalar dari kulit, yang langsung membuat wajah Xiaoyan berubah pucat dan keringat dingin langsung mengucur. Menyegel kekuatan jiwa sang alkemis membuat kita seperti manusia yang kehilangan indera penciumannya, dan di dunia api abu ini, yang disebut abu dan gunung berapi ini mungkin berhubungan, dan tidak boleh diremehkan. Xiaoyan mengerutkan kening dan memandang ke kejauhan, tetapi tanpa invasi kekuatan jiwa, hanya mengandalkan intuisi dan penglihatan, mustahil untuk menemukan sumber jiwa yang tersembunyi di dunia api dan jalan keluarnya. Mari kita lihat-lihat dulu, tetapi energi di sini sangat dahsyat, dan jika Anda menyerapnya dalam waktu lama, Anda mungkin akan menjadi gila karenanya. Semoga aku tidak bertemu dengan hal-hal kuno yang menakutkan, dan sebelum pergi, orang-orang aneh tak dikenal itu. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan menepis berbagai pikiran yang mengganggu di benaknya, dan mulai berjalan di tanah dengan suhu yang nyaman di atas bebatuan lava yang berliku-liku. Sabu-sabu, tepat sebelum melangkah beberapa langkah, beberapa kobaran api merah menyala muncul di tanah. Kobaran api itu misterius dan membuat Xiaoyan merasa sangat bingung. Di bawah tatapan Xiaoyan, kobaran api itu diam-diam mendistorsi kehampaan. Tiba-tiba, makhluk energi merah menyala muncul begitu saja. Pada saat yang sama, ia melesat keluar dari kehampaan yang terdistorsi. Xiaoyan mengejarnya. Robek saja. Xiaoyan terkejut, dan kobaran api berwarna kaca seketika muncul, membentuk perisai api yang indah di tubuhnya, yang mampu menahan serangan makhluk misterius itu. Namun, bahkan dengan pertahanan baju besi api suci Xiaoyan, masih terdengar erangan teredam di area yang diserang di atas baju besi api tersebut, yang terus-menerus berasal dari baju besi api di tubuhnya. Makhluk misterius yang terbentuk dari energi dahsyat di dunia api. Setelah beberapa kali berhadapan, Xiaoyan mengulurkan tangan dan meraihnya, hanya untuk melihat bahwa itu adalah hantu energi merah menyala seperti musang. Meskipun tidak ada kehidupan di dalamnya, kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh luar biasa.
Ini benar-benar mencapai level petarung abadi bintang 8. Bagaimana mungkin 2 atau 3 ekor musang energi seukuran kepala ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Retakan. Setelah melakukan uji coba sederhana, Xiao Yan langsung membakarnya hingga berkeping-keping, tetapi tepat sebelum bayangan musang itu menghilang, cahaya merah yang agak samar disuntikkan ke tubuh Xiao Yan, menyebabkan alam jiwa Xiao Yan yang tersegel muncul. Sentuhan yang hampir tak terasa. Persepsi tentang kekuatan jiwa tampaknya telah sedikit pulih. Mungkinkah karena membunuh makhluk-makhluk di alam api abu, jejak kekuatan aneh yang tersisa itu adalah kunci untuk memecahkan kekuatan penyegelan jiwa? Dengan kecerdikan Xiao Yan, bahkan gerakan terkecil pun tidak akan pernah luput dari pengawasan pria ini. Berdasarkan situasi saat ini, dia langsung menyadari hal aneh ini. SSSTTT. Ketika Xiao Yan memiliki ide seperti itu di dalam hatinya, dia mencari beberapa makhluk yang terdiri dari energi dahsyat di lembah gunung berapi untuk membunuh mereka. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya mengkonfirmasi dugaannya. Ke kawah, Xiao Yan melangkah selangkah demi selangkah dan berjalan menuju kawah yang tidak jauh darinya. Intuisi Xiao Yan selalu merasa bahwa situasi di kawah ini tidak sepenuhnya benar. Kawah gunung berapi ini, yang berukuran sekitar puluhan meter, seluruhnya berwarna merah, dan gelombang panas yang menyengat benar-benar membuat dada Xiao Yan terasa sesak. Kekuatan dahsyat yang luar biasa. Lebih dalam lagi, terdapat genangan lava merah gelap yang menyembur keluar di celah lava vulkanik yang sempit, suara gemuruhnya bergema di seluruh dunia, dan bekas api mengerikan yang ditinggalkan oleh pembakaran suhu tinggi membuat orang merasa tidak nyaman. Sepertinya ada seseorang yang tirani di dunia api abu ini. Jika kau ingin menemukan sumber jiwa yang berharga dan luar biasa itu, aku khawatir itu tidak akan mudah. Tapi apa hubungannya sumber jiwa ini dengan meninggalkan dunia api ini? Dengan pikiran seperti itu di dalam hatinya, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu ia selalu memperhatikan situasi di sekitarnya dan bersiap untuk bergerak. Di dunia lava di bawah kawah, kekuatannya sangat dahsyat, tetapi tidak ada makhluk buas di sana, yang sangat aneh. Hehe, Tuan Xiao Yu, dia berlari cukup cepat. Dan tepat ketika Xiao Yan hendak pergi dan menuju ke beberapa kawah gunung berapi yang besar, tawa yang penuh dengan fluktuasi jahat terdengar seperti suara iblis. Di ladang lava tempat Xiao Yan berada, sesosok muncul secara aneh dan mendarat di depan Xiao Yan, menghalangi pergerakan Xiao Yan, dan orang ini menatap Xiao Yan dengan tatapan menghina seolah sedang mengincar mangsanya. Xiao Yan mendongak dan mendapati bahwa itu adalah seorang pemuda dengan kulit agak pucat, bahkan sudut mulutnya sedikit melengkung. Di atas tubuhnya yang lurus dan ramping, tampak ada beberapa perubahan yang mengerikan dan aneh, dan senyum melengkung itu membuat orang merasa pingsan. Xiao Yan berhenti dan menatap pria di depannya. Entah mengapa, saat melihat pria ini, matanya sedikit berkedut, dan rasa gelisah di dalam hatinya meluap tak terkendali. Puff! Pria jahat itu melambaikan telapak tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba dipenuhi aura kematian yang mengerikan, matanya yang aneh tiba-tiba terbuka, dan api hitam menakutkan yang bahkan dapat mengikis kehampaan melompat dari matanya dan menyapu dalam sekejap, menutupi tubuh keduanya dan memutuskan kontak dengan dunia luar untuk sementara waktu. Tetua, bagaimana ini bisa bagus? Percakapan antara Xiao Yan dan kedua orang itu tertutupi oleh sosok aneh, meskipun tidak terdengar oleh dunia luar. Melihat kristal yang merekam posisi Xiao Yan tiba-tiba kehilangan gambarnya, beberapa orang tua di dunia luar merasa sedikit khawatir. Mereka menatap Yao Wuchen. Sekalipun ada aturan hidup dan mati, identitas Xiao Yan sebagai pemilik wilayah api tak terbatas tidak bisa diremehkan. Jika sesuatu terjadi di sini, itu pasti akan membuat beberapa tokoh besar yang diam-diam melindungi Xiao Yan menjadi marah. Tidak masalah. Yao Wuchen menatap kristal yang jatuh ke layar kosong, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak memikirkannya secara mendalam, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan besar dunia hantu dan bahkan dunia iblis di balik orang ini, dia tidak bisa menahan rasa pusing. Lagi pula, orang-orang itu tidak seperti orang-orang kuat di dunia manusia, dan bahkan seorang apoteker kelas 9 pun tidak bisa menahan godaan mereka. Namun, dengan munculnya adegan ini, di alam api abu, terjadi pertempuran yang luar biasa dahsyat, yang dimulai perlahan. Mereka sebenarnya sekumpulan orang yang masih bertahan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Area lava gunung berapi ini diselimuti api hitam,
seolah memasuki tempat terpencil yang terisolasi dari dunia luar. Xiaoyan tak kuasa menyipitkan mata dan menatap pria dengan senyum muram di seberangnya. Tidak masalah, sebentar lagi, seluruh 3 hari terakhir akan menjadi wilayah di luar wilayah kita. Tidak, seharusnya seluruh dunia 1000 agung. Pria jahat itu menginjak api hitam dan mulai berjalan selangkah demi selangkah. Api hitam jahat di matanya menyebar, dan dia menatap Xiaoyan, senyumnya yang patah hati tampak sangat suram dan dingin. Api hitam menyembur keluar dari tubuh pria yang mengerut itu seperti gelombang pasang, lalu menyapu dengan dahsyat. Rasa dingin yang menyeramkan, dan bahkan kekerasan yang dahsyat di dunia abu dan api itu menjadi mengeras dan mereda. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Tapi mengapa sosok-sosok ini lolos dari penyaringan gereja pemurnian obat dan berhasil masuk ke kompetisi klub pil pemurnian obat? Apakah mereka sudah menemukan cara untuk menyembunyikannya? Armor api berwarna kaca muncul dari tubuh Xiaoyan, menatap pria jahat di depannya dengan niat membunuh yang mengagumkan, sambil berpikir. Jangan khawatir, kali ini, aku di sini untuk mengambil jenazahnya untukmu. Sekalipun kau adalah penguasa api suci, kau tidak akan pernah bisa lolos dari cakar-cakarku kali ini. Pria jahat itu mendengus dingin, dan di belakangnya terdapat pusaran cahaya hitam yang melonjak dengan cepat, dan pusaran hitam itu dipenuhi dengan aura kematian yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Kekuatan orang ini sama dengan kekuatanku. Reinkarnasi ganda. Melihat pria jahat itu bertindak seperti itu, Xiaoyan terkejut. Dengan adanya api suci, dia memiliki kendali alami atas ras jahat dari luar wilayah. Bahkan jika dia bertemu dengan Xiaoyan tingkat 3 yang sebenarnya, dia dapat menghadapinya dengan aman. Reinkarnasi tingkat 2 dari luar wilayah agak terlalu kuat. Aku tidak tahu apakah aku harus menyebutmu sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di luar wilayah ini, atau... Dada Xiaoyan mulai bergetar dengan api suci, dan dia jelas siap untuk memulai. Perintah Raja Putih, Ming Feng. Matikan mereka. Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, pusaran hitam itu berkobar, dan kobaran api hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kehampaan. Energi dahsyat itu menghantam Xiaoyan seperti gelombang pasang yang dahsyat. Susunan iblis surgawi, berikan padaku. Melihat jurus pamungkas lawan yang menakutkan, Xiaoyan tersenyum tipis, mengangkat telapak tangannya dengan tenang, dan sebuah rune suci dan misterius berputar, tiba-tiba mengeluarkan suara dentuman keras. Suara gemuruh itu seolah berderak seperti engsel yang datang bertubi-tubi, dan kemunculan formasi itu membuat kobaran api hitam yang tak terhitung jumlahnya di alam ini berdengung tanpa henti, dan dalam beberapa tarikan napas, mereka ditelan oleh kekuatan pemurnian dalam formasi magis langit. Untuk sementara waktu, di seluruh zona lava, api hitam menyelimuti area tersebut, dan bahkan terdapat formasi magis dari langit, yang tampak sangat aneh. Namun, meskipun kekuatan formasi iblis langit tertinggi yang ditampilkan oleh Xiaoyan cukup dahsyat, api hitam itu juga sangat kuat. Begitu menyentuh formasi iblis langit tertinggi, seluruh formasi bergetar sedikit. Ahli formasi pertempuran, bagaimana dengan pengontrol api suci? Melihat betapa mudahnya serangan yang dilancarkannya dipatahkan oleh Xiaoyan, Bai Wang Mingfeng menarik napas dalam-dalam, dan jubah yang menutupi tubuhnya perlahan dilepas oleh He Yan, memperlihatkan pemandangan aneh yang mengejutkan Xiaoyan. Pada tubuh Bai Wang Mingfeng, baik kulit maupun dagingnya, semuanya dipenuhi warna hitam yang sangat aneh, dan di tubuh hitam itu, bahkan terdapat garis-garis jahat seperti penghisap jiwa. Ketika melihat garis-garis itu, penguasa penghukum dewa di benak Xiaoyan kembali gelisah. Hanya ada satu penjelasan yang dapat menyebabkan Zhu Shenqi menghasilkan fluktuasi seperti itu. Ras jahat ekstraterestrial, makhluk jahat peringkat asteris yang sangat kuat. Jelas sekali, garis-garis jahat di tubuh Raja Putih Mingfeng ini berasal dari tulisan tangan pembangkit tenaga tingkat dewa yang jahat. Raja Putih biasa tidak mungkin memiliki kekuatan setara dengan reinkarnasi. Ternyata tubuh orang ini telah diberkati dengan kekuatan khusus oleh seorang tokoh kuat dari peringkat dewa sesat. Melihat garis-garis aneh itu, Xiaoyan langsung terbangun, dan ekspresinya yang semula tenang berubah menjadi serius. Sejauh yang kita ketahui, yang terkuat di antara ras jahat ekstrateritorial adalah yang disebut peringkat dewa jahat, dan kekuatan Bai Wang Mingfeng, yang diberkati dengan kekuatan peringkat dewa jahat, tidak boleh diremehkan. Ho ho ho. Dengan raungan rendah,
tubuh Bai Wang Mingfeng dipenuhi kobaran api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kobaran api hitam itu, garis-garis jahat itu tampak hidup, dan rasa depresi serta sesak napas yang kuat membuat ekspresi Xiao Yan sangat muram. Meskipun sangat merepotkan, ini tidak sulit untuk diselesaikan. Melihat tindakan Bai Wang Mingfeng, Xiao Yan menyeringai. Kekuatan spiritual agung Nigongwan di tubuhnya dan prasasti gerakan ilahi bekerja bersama. Di seluruh langit dan dunia iblis, ada pengekangan kuat yang menekan semua kejahatan, perlahan datang. Di seluruh garis lintang khusus itu, kobaran api hitam jahat yang membubung, disertai sosok khusus yang diselimuti garis-garis hitam, tampaknya sedang mengerahkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan setelah munculnya pemandangan ini, formasi iblis di langit seperti sangkar yang mengangkat langit dan benar-benar menyelimuti seluruh garis lintang khusus. Api suci dan cahaya terang api hitam jahat perlahan berbenturan, perlahan menghilang ke dalam cahaya senja dan lenyap di garis lintang ini. Bahkan udara pun dipenuhi dengan napas berbahaya yang menakjubkan dan membuat bulu kuduk merinding. Setelah formasi langit dan iblis beroperasi sepenuhnya, nyala api yang dipenuhi kekuatan suci dari api suci jatuh seperti bima sakti di atas 9 langit dan perlahan-lahan menyirami tubuh Raja Putih Mingfeng. Aura pemurnian ilahi yang luar biasa terus-menerus memurnikan dan melahap api hitam yang tersisa dalam formasi tersebut, tetapi Raja Putih Mingfeng tetap tak bergerak dan diam, seolah menunggu sesuatu. Tanda Dewa Jahat. Saat Xiao Yan terkejut, raungan mengerikan menggema di langit dan bumi, keluar dari mulut Bai Wang Mingfeng. Wong Bas. Itu adalah batu darah, seukuran kepalan tangan, tetapi dipenuhi dengan sentuhan mengerikan yang membuat Xiao Yan takut. Di dalam batu darah itu, terpancar gelombang jahat dan aneh yang samar-samar. Setelah gelombang itu muncul, banyak kekuatan di dalam tubuh Xiao Yan menjadi tenang untuk sementara waktu, seolah-olah ditekan oleh aura yang kuat ini. Membilas. Sesaat kemudian, terdengar suara gesekan yang cukup tajam pada batu darah itu. Batu darah itu sedikit bergetar, dan berubah menjadi bayangan hitam pekat yang mengikis hati manusia. Ini, kekuatan macam apa ini? Keringat menetes tak terkendali di dahi Xiao Yan, dan bahkan kekuatan garis keturunan klan, darah, dan kekuatan lainnya, muncul samar-samar dengan perlindungan otomatis yang tak terkendali. Tampaknya dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu menahan serangan jahat Raja Putih Mingfeng di hadapannya. Ini adalah sesuatu dari Dewa Sesat, Ordo Jiwa Batu Darah. Anak kecil, aku khawatir akan ada pergerakan besar di luar wilayah kali ini, kenapa kita tidak membuat permainan kecil saja? Bloodstone menyerukan kegaduhan, dan kekuatan-kekuatan dahsyat terus datang untuk menekan Xiao Yan, tetapi sebuah suara lembut terdengar dari pikiran Xiao Yan. Wei Hao, cincin Dian, menanggung dampak terberat, Xiao Yan awalnya memikirkan aura kuno di cincin Kaisar Yan, tetapi setelah beberapa pemeriksaan, tidak ada hasilnya. Jangan panik, meskipun aku hanya wujud roh, itu seharusnya tidak menyakitimu. Suara lembut itu terdengar, tetapi seluruh tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Apakah kau, roh sang pembunuh Tuhan? Setelah beberapa saat, sebuah dugaan berani muncul di hati Xiao Yan. Pakar itu memang seorang pengrajin sejati. Dia mampu menempa dan memperbaiki sepenuhnya bagian pertama dari penguasa eksekusi dewa, dan bahkan membangunkan saya, yang pada akhirnya akan tetap berada di dalam tubuh artefak tersebut. Meskipun pada akhirnya dia meninggal. Waktu hampir habis, nak, apakah kamu tertarik? Roh dari artefak itu bergumam. Oke, semuanya sesuai dengan kehendak para tetua. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Kontrol tubuhmu untuk sementara diserahkan kepadaku. Suara itu meredam, dan cahaya keemasan menyambar dari tubuh Xiao Yan, dan matanya tiba-tiba digantikan oleh cahaya keemasan. Ledakan, makhluk jahat itu benar-benar tumbang, tangan Xiao Yan mengangkatnya ke langit, dan api suci yang agung menyapu keluar, tetapi ada banyak perbedaan dengan aura yang terlihat barusan. Adapun formasi iblis seluruh langit di samping, formasi itu sama sekali tidak berfungsi, seolah-olah untuk sementara kehilangan kendali atas operasinya. Pada saat ini, Xiao Yan mencoba menggunakan kekuatan fisik paling murni untuk melawan serangan terkuat dari Raja Putih Mingfeng. Dasar bodoh, jatuh, api hitam dan batu darah melambai, dan lingkaran lubang hitam serta jurang muncul, memutar kehampaan, dan benar-benar menembus tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Puff, pupil mata Xiao Yan sedikit mengecil,
lalu dadanya naik turun dengan hebat, dan seteguk darah merah terang menyembur keluar, dan darah itu mengandung fluktuasi yang berasal dari klan Xiao. Sial, dengan perlindungan api suci, mustahil untuk sepenuhnya melenyapkan dan mengendalikannya. Melihat Xiaoyan menghadapi perubahan besar, Bai Wang Mingfeng bergerak ke sisi Xiaoyan seperti kelinci yang licik, dan mencemooh Xiaoyan yang sedang sekarat. Ini, kekuatan macam apa ini? Mengapa aku bisa menolak atau bahkan mengabaikan api suciku? Xiaoyan menutupi dadanya, menatap Bai Wang Mingfeng dengan wajah pucat, dan berkata dengan ragu-ragu. Kekuatan api suci itu dahsyat, tetapi apa yang ada di tanganku adalah milik dewa sesat, bukankah kau mampu melawan sesuatu yang hanya berada di tingkat kedua? Ada beberapa jenis api suci di tanganmu, ini benar-benar buang-buang waktu. Jika bukan karena perintah dewa sesat, aku pasti akan membunuhmu sepenuhnya hari ini. Bai Wang Mingfeng menatap Xiaoyan seperti itu, dan segera mengambil kembali batu darah itu, lalu meraung. Kekuatan batu darah, hukum kejahatan, kontrol, perubahan warna darah dan kobaran api hitam yang tiba-tiba muncul, seketika berubah menjadi belenggu hitam yang tak dapat dipatahkan, melingkupi tubuh Xiaoyan. Ratapan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut Xiaoyan, kekuatan jahat itu disuntikkan ke dalam tubuh Xiaoyan sedikit demi sedikit, dan semua aura api suci di tubuh Xiaoyan lenyap. Namun, bahkan Xiaoyan dan roh penguasa eksekusi dewa pun tidak pernah menyangka bahwa tindakan Mingfeng seperti ini akan secara paksa mengisi kubus Rubik Iblis. Jelas, pemilik benda dewa sesat ini bukanlah orang yang lemah kekuatannya. Pemilik, setelah beristirahat, Xiaoyan kehilangan semua amarahnya, dan gelombang kejahatan yang sama meresap ke dalam tubuhnya. Ayo pergi, sudah waktunya menyelesaikan masalah di alam api abu. Kali ini, seluruh dunia abadi akan bertekuk lutut di bawah kaki kita. Hahaha, api hitam itu perlahan padam, dan tawa menyeramkan bergema seperti guntur. Baik, Tuan. Saat itu, di mata Xiaoyan, terdapat riak hitam yang tak terlihat, dan dia benar-benar berbicara dengan hormat kepada Raja Putih Mingfeng di hadapannya. Setelah selesai berbicara, keduanya diam-diam meninggalkan tempat istimewa dan unik itu, lalu menuju ke beberapa area di alam api abu. Saat mereka pergi, senyum aneh terlintas di sudut mulut Xiaoyan. Namun anehnya, tampaknya sejak pertempuran antara keduanya, jejak Xiaoyan, Bai Wang Mingfeng, dan lainnya belum muncul di kristal luar, seolah-olah ada kekuatan tirani yang ikut campur. Aneh, kenapa aku tidak bisa melihat jejak kakak Xiaoyan? Dari luar, Suner melihat bahwa rekaman kristal Xiaoyan agak kosong, dan langsung merasa sedikit khawatir. Gadis kecil, kemarilah. Tepat ketika Suner ragu-ragu, sebuah suara jiwa yang sunyi terdengar, dan Suner diam-diam meninggalkan kehampaan. Beberapa menit kemudian, Zaidu muncul. Aneh, mengapa napas Gu Suner ini sedikit lebih aneh daripada sebelum dia pergi? Apakah ini ilusi? Setelah Suner kembali, dia berdiri diam di kehampaan, menatap cermin kristal, seolah-olah dia tersesat, tetapi ada banyak suara rumit di tengah kerumunan besar itu. Selain itu, di negeri yang jauh di alam abadi, seorang pria dan seorang wanita dikelilingi oleh hutan lebat di puncaknya. Pria itu cukup tampan, dengan aura dominan yang samar-samar terpancar dari tubuhnya, dan wanita di sampingnya agak lemah, tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, ia secantik dan semenarik peri. Di sekeliling mereka berdua, nafas kehidupan terus mengalir keluar dari danau yang tak berwarna dan transparan di depan mereka, dan dengan tenang menyuntikkan diri ke dalam diri mereka berdua. Ya Tuhan, akhir-akhir ini kau terlihat agak aneh, apa yang kau pikirkan? Wanita itu dengan tenang menjulurkan kepalanya dari pelukan pria itu dan bertanya dengan lembut. Xiaoyan, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Petik 2 petik 2. Lupakan saja, mari kita hadapi Yama Aula ke-10 dulu. Mereka mungkin sedang menghadapi bahaya sekarang. Siapa yang membuatku menerima bantuan klan Xiao sejak awal? Suara pria itu gagah sangat serak dan tak terkendali, dengan keagungan yang tak perlu diragukan. Yah, semuanya terserah kamu. Tapi kekuatanmu. Ketika wanita itu mendengar kata-kata tersebut, dia hendak dengan lembut menyandarkan dahinya ke lengan pria itu, mendengarkan detak jantungnya yang berdebar kencang dari dekat. Artefak itu telah dipulihkan, sumbernya telah diperbaiki, dan kehidupan telah kembali ke keadaan semula. Sekarang aku seharusnya bisa selamat dari malapetaka ini.
Aku sangat ingin melihat orang terkuat yang melampaui peringkat dewa sesat di antara ras jahat di luar wilayah ini untuk pertama kalinya. Suara pria itu yang agung terdengar seperti petir, dan tiba-tiba seluruh dunia diterpa angin kencang, dan guntur hukuman ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti istana dewa sungguhan. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, sebenarnya ada 7 reinkarnasi. 7 kesengsaraan petir, itulah puncak dari tingkat reinkarnasi ke-7. Di alam abu, Ming Feng, kamu, di samping kawah lava, 3 bayangan berdiri bersama, tetapi 2 di antaranya tertuju pada seorang pria yang agak aneh. Ini Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung, dan kepala petugas yang ditunjuk oleh dewa sesat untuk ditangkap. Sekarang ada di tanganku. Ming Feng mencibir, suaranya dipenuhi dengan kebanggaan dan penghinaan yang jarang terlihat. Dia orang itu. Namun, menurut legenda, penguasa wilayah api tak berujung yang bermartabat itu memiliki banyak api suci dan pembunuh tak terbatas di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin dia ditaklukkan olehmu? 2 dari 3 orang itu melirik Xiao Yan, lalu menggelengkan kepala dengan tatapan yang sangat serius. Dengan hal-hal yang berkaitan dengan dewa sesat, tentu saja sangat mudah untuk menjinakkan orang ini. Ming Feng tampak gembira, dan menatap Xiao Yan yang diam-diam menunggu di belakangnya, dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Keturunan klan Xiao ini, yang pernah menumpas beberapa klan jahat asing, kini menjadi tahanan bagi dirinya sendiri, yang sungguh mengharukan. Setelah Anda memenangkan kejuaraan perkumpulan pil alkimia, Anda akan membandingkan diri dengan para alkemis yang bangga dengan dunia abadi ini, dan kemudian bencana sebenarnya akan terungkap sepenuhnya. Melihat orang-orang dengan jiwa yang berbau busuk ini menunjukkan ekspresi ketakutan mereka, itu akan menjadi lebih bermakna. Saya khawatir ada sesuatu yang aneh tentang ini. Untuk memastikan rencana orang dewasa itu benar-benar sempurna, izinkan saya memeriksanya. Di antara ketiganya, satu-satunya bayangan hitam perempuan terus menggelengkan kepalanya dan menatap Xiao Yan, dan baru berbicara setelah sekian lama. Sumo, kau tidak percaya pada raja ini. Apakah ada keraguan bahwa raja ini memiliki semacam roh jahat di dalam tubuhnya? Terlebih lagi, jangan salah paham tentang situasi saat ini. Kalian berdua adalah dewa jahat yang telah menunjukkan bahwa kalian akan membantuku untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil obat. Mendengar suara Sumo, sudut mulut Ming Feng berkedut, ternyata itu adalah raungan rendah, dan gelombang amarah serta niat membunuh menyebar. Ming Feng, meskipun bayangan hitam Sumo menyipitkan matanya dan tiba-tiba ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh seorang pria berpenampilan misterius di sampingnya. Tidak lagi, karena itu, mari kita lakukan tes kedua terlebih dahulu. Setelah pria misterius itu mengulurkan tangan untuk menghentikan Sumo, dia berbicara pelan, tetapi jelas sekali dia khawatir. Pria berbayangan hitam itu bernama Bai Wang Yuan, dan dia memiliki penampilan seperti ahli strategi militer berkepala anjing. Raja Putih Sumo, seorang wanita dengan pikiran yang halus, jelas memegang kendali atas keseluruhan situasi. Selain Raja Putih Ming Feng, ketiganya termasuk dalam peringkat Raja Klan Jahat Ekstrateritorial, dan karena berkah kekuatan Dewa Jahat, kekuatan mereka hampir setara dengan peringkat reinkarnasi kedua. Ledakan. Tepat setelah percakapan ketiga orang itu selesai, tiba-tiba terdengar suara guntur berdengung di dunia api abu ini, meraung seperti binatang buas yang mengamuk. Pergi. Ketiga sosok itu berkelebat, dan mereka menghadap inti alam api abu. Adapun Xiao Yan, mereka tampak linglung dan mengikuti di belakang mereka. Senior, sampai jumpa lagi. Indra spiritual Xiao Yan yang tersembunyi di lautan ki pertempuran diam-diam bersuara. Jika perjalanan ke dunia abadi ini berujung pada kehancuran, akankah kau mencoba mengubahnya? Atau mungkin kamu memiliki keberanian untuk berdiri? Di negeri dongeng, ada beberapa kenalan lamamu. Selama pergerakan tersebut, roh artefak dan Xiao Yan berkomunikasi secara diam-diam. Akhir permainan, kenalan. Indra spiritual Xiao Yan sedikit pusing, dan jelas terlihat bahwa kata-katanya sulit dimengerti. Anda hanya perlu mengatakan simpan atau tidak. Roh dari artefak ilahi jelas mengetahui banyak hal, tetapi ia membuat pernyataan yang salah. Menyimpan. Xiao Yan berbisik, oke. Roh artefak ilahi itu mengucapkan sesuatu dengan sedikit rasa kagum, dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi tenang, lalu mengikuti ketiga sosok jahat itu, dan menuju ke inti alam api abu. Ledakan. Saat semua orang bergerak,
cahaya merah gelap yang muncul dari tanah melesat ke langit. Di bawah tatapan banyak alkemis, mereka melesat ke langit alam api abu, dan dengan pergerakan api merah gelap ini, seluruh ruang hampa sedikit runtuh, menghasilkan suara gemuruh yang sangat keras. Dalam sekejap, pusaran air raksasa yang berukuran hampir 1000 kaki perlahan muncul dari langit. Di dalam pusaran itu, abu tak berwarna, perak, dan seperti pasir yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, memicu gelombang suara yang sangat aneh dan menakutkan di seluruh kehampaan yang mengguncang hati orang-orang. Apakah seseorang telah membuka kemampuan persepsi jiwa? Benar-benar membangunkan binatang penjaga. Disitulah inti dari seluruh alam api abu. Pergi, ayo. Dengan munculnya gelombang suara aneh itu, di seluruh dunia api, tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan ke arah inti. Raksasa kuno, ayam misterius bermata roh. Suara serak itu perlahan keluar dari mulut beberapa alkemis dengan peringkat dan kekuatan yang sama. Tekanan yang kuat itu hampir membuat para alkemis yang berada di bawah kekuatan samsara kesulitan bergerak. Mendongak ke atas, di dalam pusaran yang dipenuhi dengan kobaran api merah gelap dan aneh yang tak terhitung jumlahnya, ruang tersebut terdistorsi, dan belenggu suram yang terbuat dari kobaran api merah gelap perlahan muncul. Belenggu api merah gelap itu tampaknya menahan dan menekan makhluk yang cukup purba. Perlahan, mata semua orang mengikuti pusaran api menuju jurang yang lebih dalam dan berliku. Di sana, cairan merah gelap perlahan muncul, dan dengan semburan kekuatan itu, bayangan hitam sejauh ratusan meter terikat erat oleh belenggu api merah gelap. Ayam suan mata spiritual, makhluk raksasa kuno yang konon mampu mengendalikan jiwa orang lain. Tapi bukankah makhluk purba ini sudah punah? Tunggu, lihatlah kepala raksasa kuno itu. Sumber jiwa. Dengan munculnya pemandangan ini, beberapa alkemis dengan wawasan yang sangat tajam berbicara satu demi satu, dan suara mereka dipenuhi dengan ekspresi ekstasi. Setetes sumber jiwa ilahi sudah cukup untuk memberi mereka kesempatan melangkah ke alam kenaikan abadi, bagi para ahli yang telah lama berada di alam Yuan-Yuan. Bergegas. Apapun yang kau katakan adalah untuk mendapatkan sumber jiwa. Meskipun mereka tahu bahwa pusaran merah gelap itu sangat berbahaya, tetapi setelah berpikir sejenak, puluhan orang bergegas masuk satu demi satu. Semakin banyak sosok mulai berkumpul, dan mereka mengepung tepi pusaran api, tetapi tidak seorang pun yang mengambil langkah pertama. Pada saat itu, 4 bayangan yang cukup jahat muncul dari dunia yang meleleh di kejauhan. Itu, Xiao Yan. Hua Qianqiandai, yang sudah lama tinggal di sini, mengerutkan matanya. Mengapa Xiao Yan bersama ketiga pria ini? Sepertinya ada yang tidak beres dengan penampilan dan kondisinya. Bocah iblis duri di kejauhan sedikit tergerak, dan getaran langka memenuhi udara. Karena aku kenal seseorang, aku akan memberimu hadiah yang luar biasa. Keempat orang yang dipimpin oleh Ming Feng melirik sekilas ke arah binatang raksasa kuno di pusaran api dan puluhan orang di sekitarnya. Petik 2. Mendengar kata-kata Ming Feng, Hua Qianqian dan yang lainnya merasa sedikit tegang di hati mereka, seolah-olah mereka memiliki firasat buruk. Pergi, kau libatkan mereka untukku. Ming Feng mengarahkan Xiao Yan, dan Xiao Yan, yang selalu pendiam, tiba-tiba menjadi panas dan haus darah. Gelombang kejahatan yang sangat menakutkan perlahan-lahan keluar dari matanya, dan kemudian gelombang kejahatan tak terlihat itu menatap bocah iblis duri dan Hua Qianqian seperti rantai. Keduanya tampak bingung, tetapi karena diperhatikan oleh Xiao Yan, yang untuk sementara menggunakan kekuatan jahat, seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan bahkan depresi yang tak terlukiskan menyelimuti hati mereka.